Muhammadiyah sudah mau adu domba kita, sudah menuntut mereka tidak salah. 65 yang salah itu adalah NU Muhammadiyah, jenderal-jenderal yang kami korban. Kita jual korban 48, 65 awal, sebelum 65 dan awal 65 kita diserang, dibunuh, ditanam. Bongkar juga nanti yang ditanam di Sukabumi, di Banyuwangi, anak NU 62 orang. Bongkar juga kuburan orang Muhammadiyah dan apa yang di Solo dan termasuk di Kediri. Kan mereka yang memulai, kau memulai dan kamu mengakhiri. Kalau mereka sudah nggak ngerti juga, kalau sebagai kata Sungkana menghadap antu yang membela PKI, katanya ini tentara sudah mulai sebagai ketakutan undang-undang. Jadi kalian harus ngerti undang-undang ini. Ini kenyataan sudah mau. Kalau kalian juga nanti mau buat begini, jangan terjadi konflik sosial. Kalian menyatakan diri tidak salah, hai orang-orang ex-PKI dan para pengikutnya dan orang keblinger. Ini nanti akan terjadi lagi. Kita perang saudara di tengah jalan. Karena kalian cuma bangkit-bangkitkan dan kalian memang hantu. Ya, untuk kalian ketahui. Ini kenyataan. Jadi demikian dari saya. Terus Pak, kepada senior saya, ya, kita memang curiga. Baik sekali, Anda baik sekali. FSAB dibentuk. Tapi untuk rekonsiliasi DITI, PRRI, Permesta, komunisme dan termasuk para anak para revolusi dipimpin oleh Anda, bagus. Tapi ini dimanfaatkan kesempatan untuk eksis kembali oleh orang-orang mereka yang sudah keturunan mereka. Ini faktanya. Simposium juga dicuri mereka di dalam itu. Saya ada masih di Filipina, saya yang mendengar dan saya baca itu di YouTube acaranya itu. Wah, mereka teriak-teriak itu di ruangnya di area Duta. Waduh, saya bilang udah bangkit lagi hantu ini, saya bilang. Iya. Tapi saya sangat salut. Cuma sayang ini yang saat sekarang ini yang bisa eksis hanya Polri sama TNI. TNI punya tugas, memang tugas di samping tugas yang tidak sudah tugas pokoknya, memang presiden. Udah presiden sudah katakan selesaikan secara hukum. Nah, presiden kan sudah selesaikan secara hukum, sudah diselesaikan oleh TNI. TNI hanya bisa menyampaikan, melaporkan, sampaikan ke Polri. Polri proses. Kalau dianggap ini melanggar asasi manusia, terus yang kalian perbuat sekarang ini apa nggak melanggar asasi manusia? Nah itu, jadi itu Pak. Tapi sayang kita masih butuh koter. Koter Babinsa itu terbentuknya ketika mulai terjadi PRRI Permesta, terbentuknya Pusat Teoritel dan Perlawanan Rakyat, Kodam itu, kemudian sampai tingkat Korem, sampai tingkat Kodim, kemudian Pusat Urusan Perlawanan Rakyat, Peperangan dan Perlawanan Rakyat. Di bawahnya ada Babinsa, mata dan telinganya TNI untuk mengetahui keadaan kekacauan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, geografi, demografi itu dipantau oleh tingkat Babinsa, lapor ke Kodim, lapor ke tingkat kecamatan, ya, ke Kodim, ke Korem, ke Kodam, dianalisis segala yang terjadi. Kejadian 65, inilah matanya, telinganya dari aparat keamanan. Oh, di situ ada terjadi pembantaian. Oh, di situ terjadi komunis bergerak. Oh, di situ lapor. Jadi masih kita butuhkan. Jadi kalau pandangan kau senior saya yang terhormat, abang saya, Anda mau hapuskan Babinsa sampai tingkat Kodim, hanya ada tingkat Korem, sudahlah, jangan kita pikirkan lagi. Biarkanlah mereka ini matan, karena negara ini belum stabil. Kalau negara kita masih development country, bukan under development country, belum stabilisasi country. Kalau sudah stabil, kita sudah tahu, kita berpikir mana buruk dan yang tidak baik dan mana yang benar tidak benar bangsa ini, barulah kita bubarkan koter. Ya, sampai tingkat cukup Panglima Divisi, kemudian Pangkostrat, semua siap tempur. Kalau negara stabil, negara nggak stabil. Sampai berapa tahun saya lihat tidak stabil, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Karena ada pertentangan ideologi. Komunis katanya tidak berbahaya. Untuk luar